Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngoceh Ngobrol Receh. Hari ini ada tamu spesial, perempuan inspiratif Madura. Dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum DPP Putri Maba. Kita telah banyak melihat karya-karya beliau ya. Sudah launching di Pekan Ngaji Event Internasional kemarin. Hari ini ada yang patah berulang. Ini guys, termasuk salah satu karya dari DPP Putri Maba. Betul. Tentunya juga inisiatif Mbak Fida ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Mufida ya, yang sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bersama kami di sini. Mbak Mufida ini lebih akrab disapa sebagai Mbak Fida. Betul, panggilnya Mbak Fida aja. Miss Fida boleh. Bahkan salah satu perempuan yang sudah dinobatkan sebagai perempuan inspiratif Madura. Dan tentunya ini juga menjadi satu apresiasi bagi kita sebagai alumni Pondok Pesantren Bata-Bata. Dan juga ada banyak karya-karyanya yang sudah diterbitkan dan sudah dinikmati oleh pembaca baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan santri tentunya. Namun sebagai pembuka dari bincang-bincang santai ngobrol-ngobrol receh pada kesempatan kali ini, apa yang kemudian menjadi faktor utama Mbak Fida ini sudah mencapai pada titik itu? Karena saya rasa siklus kehidupan perempuan ini amat jauh berbeda dengan kaum laki-laki. Dari limited lifestyle-nya atau gaya hidup yang terbatas gitu. Tantangannya juga lebih besar ya. Terbatas ya? Ya, gaya hidup perempuan itu sangat terbatas. Saya masih belum merasa dibatasi sih ya. Karena saya itu tipe orang yang penuh mimpi. Jadi saya selalu percaya bahwa setiap mimpi itu memiliki jalannya sendiri. Even misalkan sekarang saya punya mimpi yang sangat besar dan kayaknya ini nggak bakal kejadian deh. Pasti ada suatu masa di mana mimpi itu akan terjadi. Salah satunya ketika saya menulis buku. Siapa sih dulu saya berpikir, masa sih saya bisa nulis buku, masa sih? Tapi akan ada momen di mana ternyata mimpi itu bisa dan benar-benar terjadi. Itu sebenarnya relate sama tema Pekan Ngaji kemarin kan, bahwa impossible is nothing itu. Jadi mimpi itu yang menjadi penguat, menjadi support bagi diri saya sendiri untuk melakukan setiap hal yang saya inginkan sih. Tapi kan mulai setelah sakit itu atau bangkit setelah sakit itu kan tidak enak. Betul. Tentunya kan di dalam membuat diri kita menjadi diri yang lebih banyak berprestasi kan tentunya tidak berjalan semulus mungkin. Pasti ada beberapa kendala, ada beberapa ancaman yang itu purenya pada diri kita. Lah, bagaimana cara mengatasi hal itu? Karena saya rasa Mbak Fida ini merupakan salah satu perempuan yang berbeda dari perempuan yang biasanya begitu. Apalagi notabene alumni pesantren. Alumni Pondok Pesantren. Oke, honestly kecewa ya kan yang dibahas tadi itu adalah satu hal yang paling saya takuti di dunia. Oleh karena itu ketika saya berjalan menuju mimpi saya, yang paling saya hindari pertama kali adalah kecewa. Jadi saya selalu mempersiapkan diri saya untuk sebisa mungkin tidak melewati rasa kecewa itu. Jadi saya itu orangnya penuh pertimbangan kebetulan. Jadi kalau misal sekiranya ini nggak berhasil, ya udah saya harus menempuh jalan lain yang sekiranya berhasil gitu. Cuman naik turun kehidupan ya pasti ada seperti tadi. Saya kebetulan juga tipe orang yang frustasi kalau mengalami suatu kegagalan. Tapi saya bersyukur punya teman-teman, punya kerabat, punya family yang selalu support saya untuk terus up dan selalu mempercayai bahwa mimpi saya sebenarnya bisa loh digapai gitu. Jadi kalau masalah kegagalan, masalah naik turun dalam mencapai mimpi itu, ya saya anggap angin lalu aja. Saya anggap angin lalu aja sih. Kalau awal-awalnya memang saya frustasi benar. Saya pernah ya mewakili kampus saya untuk mengikuti lomba Syarhil Quran di Malang waktu itu. Itu ajang nasional dan kebetulan diletakkan di UIN Maliki, Malang. Kemudian saya itu sudah positif menurut saya pribadi karena seperti yang saya bilang tadi saya penuh pertimbangan kan. Saya sudah melakukan segala usaha begini-begini. Saya yakin nih saya minimal masuk 6 besar. Ternyata waktu itu saya bahkan tidak menjadi juara harapan pun. Hari itu saya benar-benar merasa dunia saya gelap, dunia saya pengap, saya tidak punya dunia sama sekali karena ternyata itu di luar ekspektasi saya. Nah sejak saat itu saya sadar kalau usaha yang saya lakukan
jika tidak berbanding lurus dengan doa yang saya panjatkan, itu nol gitu. Jadi istilah usaha dan doa itu harus ada. Betul, Harus betul. Itu seimbang, harus kan? seimbang, benar. Tapi perasaan hari ini ketika beberapa buku yang saya lihat di event-event internasional waktu penutupan closing kalau nggak salah ya. Di opening. Di opening. Iya. Ada beberapa launching buku, apa sih perasaannya? Sosok saya nggak kenal sosok ini loh. Oh, iya. Kenapa sampai hari ini kok launching bukunya banyak banget saya waktu di opening itu? Apakah dengan prestasi Iya. itu merasa bangga? Kalau ini saya. Ini saya. Sebenarnya FYI aja, kalau yang launching di opening itu memang benar ada salah satu buku saya yang ini. Ini sebenarnya buku kedua saya, sudah pernah saya terbitkan sebelumnya tapi saya tarik dan terbitkan ulang di Pustaka Muba. Ini saya jadikan sebuah bentuk pengabdian saya untuk Bata-Bata. Jadi karena Bata-Bata punya penerbit gitu, kenapa saya tidak menerbitkan karya saya di Bata-Bata saja. Kemudian untuk karya lain yang diterbitkan itu salah satunya ini. Ini bukan murni hasil saya, tapi ini buku antologi. Jadi dalam buku ini terdapat 15 penulis yang terdiri dari kader-kader Putri Imaba, baik dari DPP, DPW, ada yang DPD juga, seperti itu. Kemudian ketika launching kemarin ada juga yang judulnya Peradaban Perempuan, itu juga karyanya DPP Putri Imaba, dan itu juga sama-sama buku antologi, seperti itu. Oh keren ini, peradaban perempuan, apalagi orang-orang pesantren. Apa sih yang menjadi inspirasi pertama ketika ini angkat nih? Jadi sebenarnya kalau buku yang Peradaban Perempuan itu merupakan cikal yang menjadi cikal bakal dari buku Peradaban Perempuan itu adalah kajian. Dulu zaman sebelum saya menjadi ketua itu ada Mbak Zuina SAG, beliau ketuanya. Jadi beliau menggagas kajian namanya Kajian Ilmiah Putri Imaba. Nah, di situ setiap DPW itu diberikan tema yang berbeda tapi berkaitan tentang peradaban perempuan. Nah, kajian itulah yang menjadi cikal bakal terbitnya buku yang Peradaban Perempuan tersebut. Tendensinya itu kemana, Mbak? Kalau berbicara peradaban perempuan. Ya, tentunya kan tendensinya itu mengarah kemana? Iya, itu kalau yang buku Peradaban Perempuan, kebetulan sekali saya bukan salah satu penulis dari buku Peradaban Perempuan tersebut, tapi dari buku itu merupakan kajian feminisme yang dikaji dari sudut pandang santri, gitu. Jadi di dalamnya ada banyak sekali subtopik tentang feminisme, tapi dikaji dari sudut pandang seorang santri, karena tentu kita memiliki background bahwa kita alumni Pondok Pesantren Mamba Ulum Bata-Bata. Kalau misal lebih penasaran lagi dengan isinya, jangan lupa beli buku Peradaban Perempuan. Tapi kan kalau berbicara masalah peradaban perempuan ya, tentunya kita melihat hari ini sejauh ini memang perempuan memang selalu mengelulukan tentang masalah feminisme. Seolah-olah perempuan itu menginginkan bahwa ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam konteks politik, pendidikan maupun ekonomi. Namun hari ini kita melihat bahwa perempuan ini masih belum memiliki panggung sama sekali. Kita bukan mengatakan bahwa semuanya perempuan tidak memiliki panggung. Tapi dari 100% presentasinya itu 100% perempuan itu hanya ada 15% perempuan yang memiliki panggung. Kita kalau berbicara di ranah jabatan, kita melihat hari ini masalah kekerasan seksual itu memang rentan terjadi terhadap perempuan. Betul. Tetapi panggung perempuan untuk mengkawal ataupun membackup terhadap undang-undang tersebut masih nggak ada kayaknya. Masih ngekor terhadap laki-laki. apalagi mau menciptakan peradaban yang perempuan. Peradaban perempuan. Sebenarnya itu butuh self awareness aja sih, kesadaran diri. Bahkan jangankan laki-laki, terkadang perempuan saja tidak sadar begitu bahwa sebenarnya perempuan memiliki panggung, perempuan boleh loh berperan dalam segala bidang. Bahkan kadang perempuan sendiri yang melemahkan perempuan itu sendiri gitu. Makanya sekarang musimnya women support women gitu. Jadi apa itu artinya? Saya nggak bisa bahasa Inggris. oh iya, enggak lah. Harus saling mensupport ya. Iya, jadi perempuan saling mensupport karena kadang yang membuli perempuan justru si perempuan itu sendiri gitu. Jadi saya kalau membahas tentang keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya itu adalah pembahasan yang nggak pernah selesai ya dari dulu. Cuman kalau dalam Islam kan sudah jelas nih ya kayak gimana-gimananya. Saya tidak terlalu yang fokus dalam ranah itu. Saya concernnya bukan di situ gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya explore gitu, saya explore yang ada di dunia saya. Cuman hal-hal yang seperti itu tetap saya ikuti sih. Saya tetap ikut saya tetap termasuk perempuan yang ingin memiliki panggung di dalam segala bidang gitu, karena perempuan ya juga bisa sebenarnya.
Tapi ini Kak, Ya. ini kan punya jiwa sastra. Mungkin apa benar dimiliki dari sejak dari seorang santri atau memang sejak dari Jadi mahasiswa ya? Oke, sastra ya. Menulis kan bagian dari sastra, betul gak sih? Betul. Kebetulan sekarang saya prodinya juga sastra di magister saya. Oh, S2-nya ambil sastra. Pendidikan bahasa dan sastra. Kalau S1-nya fokus di pendidikan karena saya cinta banget di dunia pendidikan itu. Ya, Kemudian ini perlu digarisbawahi. Kemudian S2-nya saya mengambil pendidikan bahasa dan sastra karena kayaknya kalau cuma fokus di pendidikan aja kayak kurang, dan saya sudah dapat di S1 kan. Jadi kayaknya harus diimbangi dengan sastra gitu. Kalau membahas tentang tulis menulis ya, sebenarnya saya suka menulis itu sejak saya bisa menulis. Sejak kapan? Sejak kecil. SD berarti? Iya betul, Ya. sejak SD. Jadi zamannya saya SD itu kebetulan rumah saya di depan laut kan. Setiap saya melihat laut itu saya kagum gitu. Kok kayak laut itu berkilau, bersinar. Ini serius loh. Saya bahkan tulisan pertama saya itu adalah sebuah puisi, judulnya Laut. Itu saya mengarangnya di bawah pohon kenari di dekat kuburan di depan sekolah saya. Saya ingat banget. Sejak saat itu saya benar-benar mencintai dunia tulis menulis, dan kebetulan juga mbak saya kan guru. Jadi mengertilah tentang pendidikan. Beliau itu memberikan saya diary. Nah, di diary itu saya bebas menulis apapun. Semua itu berawal dari itu. Makanya saya berharap kepada teman-teman jangan pernah meremehkan tulisan kita walaupun sesederhana apapun. Karena itu bisa menjadi cikal bakal dari mimpi kita yang begitu besar seperti itu. Jadi istilah langit alam itu adalah kitab yang terbentang itu memang benar adanya. Betul, betul. Ya, ya. Aslinya mana sih? Aslinya saya di Desa Sejati, Putri Sejati nih. Kayak iya. Kartini. Siap. Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Orang Kabupaten Camplong. Sampang, betul. Jadi pas banget di depan rumah saya itu laut. Cuman sekarang sudah banyak pembangunan ya. Jadi saya agak susah gitu ngelihat ke laut, gak kayak dulu lagi. Saya sangat eman sebenarnya. Karena itu adalah asal mula inspirasi saya untuk menulis. Hari ini sudah inspirasinya sudah hilang ya? Enggak juga. Sekarang inspirasinya banyak gitu. Kalau dulu kan dunianya lebih sempit ya. Zaman saya SD cuma daerah itu aja. Jadi apa yang saya lihat di situ, di depan saya laut, di belakang saya sawah, ya cuma itu aja yang saya tulis. Kemudian ketika saya SD, saya mulai kursus bahasa Inggris di Pamekasan. Nah itu saya mulai tahu, wah ternyata dunia lebih luas ya. Ternyata dunia nggak cuma sekedar laut dan sawah gitu. Maka dari itu ketika SMP saya tidak mau lagi untuk sekolah di rumah karena saya ingin pengalaman yang lebih. Jadi SMP-nya saya mengambil pendidikan di Pamekasan juga di SMP 8 waktu itu. Dari situ saya lebih banyak lagi mengeksplor banyak hal karena di situ banyak organisasi ekstranya juga. Kemudian berlanjutlah sampai sekarang saya selalu memilih untuk belajar di tempat yang bukan yang bukan tempat saya, yang bukan asal saya gitu. Agar mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Agar saya tahu bahwa iya betul, agar saya tahu bahwa wah dunia ternyata seluas ini ya gitu, gak sesempit itu. Tapi saya lihat sejauh ini tulisan karya-karyanya itu masih bersifat fiksi, ya kebanyakan Betul. fiksi. Kenapa kok dalam dunia penulisannya itu, Mbak, kenapa kok timbul dari kritikan di situ? Maksudnya kita menulis tapi kita mengkritik. Ada semacam bentuk tulisan tapi sifatnya mengkritik. Bukankah memang sudah banyak hari ini teman-teman yang menulis mengkritik dengan tulisannya? Kenapa kok nggak ngarah ke situ saja, Mbak? Saya ya, jadi kalau tulisan-tulisan yang lebih serius, saya bilangnya tulisan seperti itu tulisan lebih serius ya. Itu saya masih belum, mungkin besok-besok, karena saya menulis dan membaca itu untuk healing saya. Ketika saya membaca dan menulis itu saya bahagia sekali. Jadi kalau ditanya kenapa Mbak Vida menulis, karena ketika saya membaca saya itu bahagia. Jadi saya ingin ketika orang membaca tulisan saya mereka juga bahagia gitu. Nah kalau hal-hal yang lebih serius kayak tadi itu membuat pikiran saya makin rumit gitu ya. Sudah otaknya saya serumit ini. Jadi kalau menulis hal-hal yang cenderung ke fiksi itu membuat saya lebih fresh aja sih, lebih jadi healing buat diri saya. Karena selain menulis saya kan memiliki kegiatan yang lain. Seperti sekarang misal saya sambil mengajar, kemudian saya juga mahasiswi pasca sarjana. Jadi menulis dan membaca itu menjadi hiburan saya. Jadi saya tidak mau ketika menulis itu saya masih banyak berpikir lagi, bikin otak saya lebih rumit lagi. Masih belum sih, mungkin besok-besok. Doakan ya. Oh, jadi nulis hanya sekedar hobi saja.
Betul, kecintaan saya karena dengan menulis dan membaca saya bahagia. Coba deh baca tulisan saya, pasti bahagia. Liburannya hari ini bukan kan ke pantai kan segala macam ya, tapi ini Menulis, yang membaca. Liburannya dengan menulis membaca. Patutlah jadi perempuan inspiratif Krisio. Perempuan inspiratif Madura ya. Kemarin itu memang sudah dinobatkan sebagai perempuan inspiratif. Seharusnya kan Sebenarnya itu memberikan beban moral sih. Ya, memang saya katakan juga beban moral itu. Kalau memang sudah menjandeng gelar sebagai perempuan inspiratif, seharusnya kan memberikan contoh yang baik, atau gambaran yang baik terhadap perempuan-perempuan Madura. Gitu. Saya berharap semoga dengan apa yang saya lakukan selama ini, apa yang masih ingin saya lakukan itu bisa menggandeng teman-teman perempuan Madura semua untuk menjadi lebih baiklah ke depannya, untuk terus berperan dalam berbagai hal itu tadi. Karena menurut saya, kalau saya tidak mengatakan perempuan ketika sudah menikah nanti di rumah saja itu tidak boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Malah saya sebenarnya sekolah tinggi-tinggi itu hanya untuk anak saya kelak sih. Kalau misal saya sering ditanya gini, Vida nanti kalau sudah selesai kuliah terus nikah, kalau sama suaminya nggak boleh kerja gimana? Saya tipe orangnya yang nggak apa-apa, yang penting dia bisa memenuhi segala kebutuhan saya. Sekarang Saya tipe udah orang yang ada calon, Mbak. calon sudah disiapkan sama Allah kan? Semua calon sudah dipersiapkan sama Allah. Tinggal kita sudah ketemu atau belum tahu dia calon kita, ya itu urusan belakangan. Ya. Cuman begini, Pak. Setiap manusia, entah itu perempuan, laki-laki, saya katakan 100% pasti memiliki impian. Betul. Punya cita-cita. Betul. Tapi untuk mencapai hal tersebut, dia tidak memiliki caranya. Apakah hanya sekedar dengan proses usaha dan doa itu, cita-cita ataupun impian yang sudah dibangun itu bisa tercapai? Apakah hanya dicukupkan di situ saja? Bukankah jalan itu sangat penting? Ya kan, hari ini memang sudah eranya jalan orang dalam itu harus ada. Gitu. Oh iya. Ya, memang eranya hari ini. Versi Kak Hendra ya. Versi kita, jangan saya. Rahasia umum ya. Rahasia umum ya. Apakah hanya sekedar dengan doa, usaha? Rasanya tidak cukup lah. Tidak cukup. Hari ini Sebenarnya rasanya tidak kan cukup, kata usaha itu sangat luas sekali kalau dijabarkan. Luas, ya. Kalau boleh saya bilang, yang jalur orang dalam itu masuk ke usaha juga dong. Itu ruang lingkupnya masuk ke usaha ya, jalan sebenarnya. itu. Usahanya kan kita cuma berusaha, tapi kadang kita nggak tahu jalannya arahnya kemana gitu. Kalau orang dalam ini jelas usahanya gitu. Ya jadi keberhasilannya juga jelas ya. Jadi saya tipe orang yang moto saya itu adalah setiap kita selalu hebat sesuai porsinya. Jadi kalau misal passion kita di sini, ya kita berarti fokus ke usaha di bidang ini, di jalan ini. Kita harus punya curiosity tersendiri. Kita cuma pengen aja, tapi kita nggak cari tahu ke orang lain, nggak lihat di internet sekarang udah banyak, nggak cari di buku. Nah itu kita harus fokus di passion kita. Saya percaya gitu karena saya tidak mau memaksa orang yang bukan di passionnya harus bisa. Pokoknya harus bisa di sini. Ya itu susah sekali sih. Meminta ikan untuk memanjat pohon pisang itu kan nggak mungkin gitu. Justru tangan begini, Mbak. Kalau lihat sekarang, justru orang yang ingin mengetahui passionnya di bidang ini kan Susah ya? menyadari ya, begitu. Ya itu kalau pengalaman saya ya, kalau saya boleh share pengalaman saya, itu harus dicoba-coba. Saya mencoba segala bakat yang saya anggap suka, yang saya sukai dulu, tapi pada akhirnya saya menyukai di dunia tulis menulis dan public speaking di bahasa Inggris tentunya. Dulu saya pernah kursus Koreah, bayangkan. Ya. Itu adalah hal yang sepertinya mustahil. Ternyata saya tidak berhasil. Mungkin saya kursusnya cuma gak nyampe sebulan, entah saya yang menyerah atau Karena suaranya. Iya. Karena udah gak bisa. Kayaknya saya nggak passion sih di sini. Saya juga pernah kursus kaligrafi. Dulu saya di Bata-Bata itu kursus kaligrafi, kemudian saya juara 1 loh. Jadi saya awalnya udah senang, kayaknya saya bisa nih di sini. Ternyata akhirnya saya sadar bahwa passion saya bukan di situ. Saya nggak telaten orangnya. Saya pernah di dunia musik maunya. Ternyata saya nggak ngerti nada sama sekali. Jadi itulah saya selalu mencoba dan tidak pernah menyerah. Karena mimpi saya itu banyak sekali. Bahkan kalau mau disebutkan cita-cita saya itu rasanya sampai nanti malam nih. Saking banyaknya gitu. Saking banyak ya. Tapi kan sudah ada yang berhasil, masih ada yang belum kayak gitu. Artinya jadi harus ada target. Passion diketahui berawal dari coba-coba ya. Iya. Coba lagi Ya kan itu salah satu bentuk dari usaha. Iya, betul. Artinya kalau nggak ketahuan passionnya tinggal digosok ya coba lagi. Tapi selain passion itu yang paling penting itu kan bakat ya.
minat juga paling penting. Sekalipun kita bakat dalam suatu hal tapi gak minat, itu Rasanya emosi. kurang, Iya ya? iya benar. Nanti gak ada feel-nya, gak ada ruhnya dalam aktivitas itu. Ada beberapa buku yang saya kutip seperti ini. Kemajuan mustahil terjadi tanpa adanya kemauan. Betul. Artinya kita harus punya kemauan untuk maju. Betul. Kira-kira begitu. Ya, barusan disampaikan juga sama Vida kalau Mbak Vida ini merupakan sosok perempuan yang sangat cinta terhadap pendidikan. Betul. Ya, sejauh Saya ini melihat cinta pendidikan sekali. itu seperti apa, Mbak? Kita melihat metode ataupun sistem pendidikan itu apakah memang sudah sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh peserta didik? Oke, pertama karena saya masih peserta didik dan yang kedua saya adalah pendidik ya Iya, iya. posisinya. Jadi saya bisa ini dari dua Ngerasain sisi. dua-duanya Betul. ya. Jadi kalau dimulai dari peserta didik dulu. Kalau saya sendiri merasa pendidikan di Indonesia itu masih kurang sih ya. Kalau saya sendiri. Ya, ya, ya. Karena saya tipe orang yang kalau belajar itu pengen lebih bebas gitu. Karena kita tahu learning style seseorang kan ada 3 ya, ada visual, kinestetik, sama auditory. Nah kebanyakan di sistem pendidikan itu mereka semaunya sama siswa, maksudnya siswa diseragamkan. Mereka tidak mempercayai keberagaman, tapi mereka menginginkan keseragaman seperti itu. Padahal kalau saya pribadi ya, saya nggak bisa loh belajar cuma diem gini. Karena saya selain visual, saya orangnya kinestetik, makanya dari tadi saya gerak-gerak gini. Oh, iya. Saya kalau lebih gerak-gerak gini, saya tuh lebih paham, saya lebih cepat ngerti. Jadi yang saya terapkan ke anak didik saya sekarang, saya membebaskan dalam artian tetap tetap diawasi begitu. Mereka untuk mengikuti learning style-nya mereka masing-masing. Kalau mereka misalkan, jadi saya ketika mengajar itu selalu mengkombinasikan learning style itu. Misalkan saya menggunakan proyektor untuk anak-anak yang visual, kemudian saya menggunakan lagu-lagu itu buat anak-anak yang auditori. Kadang saya juga nyuruh berdiri, kita presentasi itu untuk anak-anak yang kinestetik. Jadi mereka tidak merasa asing di kelasnya sendiri seperti itu. Berarti bukan hanya pendidik yang dijadikan subjektif, tapi peserta didik maupun pendidik itu harus sama-sama aktif. Betul. Karena Istifat kan kan? Istifat. Sesuai Ah, dengan iya, perkataan betul. beliau kan, simbiosis mutualisme antara guru. karena susah kalau cuma sistem ceramah ya. Kita di pendidikan itu mengenalnya metode ceramah kan, kalau cuma gurunya aja. Karena bisa jadi yang di pojok gak dengar, bisa jadi ada yang tidur gitu. Jadi karena saya di kelas bahasa, saya selalu menekankan ke anak-anak, gak apa-apa kalian salah, yang penting kalian ngomong aja. Karena kita di kelas bahasa, gak apa-apa kalian rame. Biasanya kalau di kelas kan gak boleh rame Iya, ya. iya. Saya lebih suka kelas yang rame, yang penting mereka mau untuk praktek bahasa Inggris. Karena kalau di Indonesia untuk bahasa Inggris sendiri itu masih kurang sekali. Mereka itu lebih fokus di grammar, di structure. Padahal apa gunanya hafal grammar kalau mereka tidak bisa berkomunikasi kan? Karena tujuan bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Komunikasi, Jadi yang saya tekankan di situ sih, di komunikasinya. Yang terpenting hafal kosakata dulu, Iya, kalau betul. urusan grammar belakangan gitu. Jadi itu bisa ngikut lah, jangan hanya fokus di structure aja, di grammar aja. Kayak percuma gitu misalkan, coba sebutkan rumusnya simple present tense. Mereka hafal tapi pas disuruh ngomong kayak gitu gak bisa, jadi kan eman. Iya, iya. Terakhir ya Kahin, closing statement dari sosok perempuan inspiratif biar juga menginspirasi daripada seluruh kader-kader Imaba lah minimalnya dan Closing statement ya? pada khususnya ya. Closing statement dari saya, tetap percaya bahwa semua mimpi memiliki jalannya sendiri. Tetap itu yang ingin saya tekankan. Karena masih banyak orang yang tidak percaya pada mimpinya sendiri. Ya. Kalau dirinya sendiri tidak percaya pada mimpinya, bagaimana orang lain bisa percaya? Bagaimana Allah bisa memberikan apa yang kalian inginkan kalau kalian sendiri tidak percaya bahwa kalian bisa mengemban amanah itu gitu. Iya. Jadi tetap percaya pada mimpi kalian. Sesuai masing-masing. dengan buku ini yang patah berulang, kumpulan kisah inspiratif para pemimpin. Betul. Oh, Jadi- ini ya terakhir kita udah mau milad ke-17 Betul, ya, milad Ikatan Imaba. Mahasiswa Bata-Bata. Mungkin mari kita ucapkan selamat milad yang ke-17 Ikatan Mahasiswa Bata-Bata. Bata-Bata. Harapan kedepannya Harapan untuk Ikatan kedepannya- Mahasiswa Bata-Bata. Iya, harapan kedepannya semoga Ikatan Mahasiswa Bata-Bata tetap menjadi pelopor dan penggerak dalam segala bidang, khususnya bagi pemuda-pemuda di Indonesia bahkan di dunia ya. Karena sekarang kebetulan Imaba sudah ada juga di berbagai negara lain. Jadi semoga kedepannya ini Imaba bisa menjadi pelopor dalam segala bidang itu aja. Kak Indra, Amin, amin. harapannya. Hah? Harapan untuk Imaba Saya yang kan cuma ke-17. sekedar penanya. Iya, nanti saya sampaikan Iya, juga iya. harapan saya.
Harapan apa? Harapan Untuk Imaba ke untuk depannya, Imaba. betul. Ya, kalau untuk Imaba sendiri karena saya juga merupakan bagian dari Imaba, kader Imaba juga, maka harapannya setiap generasi tentunya ada masanya, setiap masa ada orangnya, maka kami tetap komitmen bahwa perubahan itu akan terjadi selagi kita memiliki kemauan dan keinginan yang kuat untuk berubah. Untuk harapan saya Imaba ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Bolon Bata-Bata, di beberapa sektor harus diisi dengan orang-orang yang Betul. ada di Pondok Pesantren Bolon Bata-Bata. Jadi kita tidak hanya diwarnai, tapi kita yang mewarnai. Ya, betul. Akhirnya dari saya sekian ngobrol receh kali ini. Terima kasih Mbak Fida ya. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir. Wallahul musta'an ala sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.